Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 September 2024 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Tanah Siang Selatan, Keuskupan Palangka Raya. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa, oma, yang putri, yang kakung, semua para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita bersama keluarga dan komunitas. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-23, 8 September 2024. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci, inspirasi sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Dalam Mazmur 119 ayat 137 antifon pembuka, Engkau adil ya Tuhan dan hukum-hukum-Mu benar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Alleluia, alleluia. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan mohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali ya. Sungguh hari Minggu ini kita masih merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi saya secara pribadi karena boleh ikut merasakan euforia atau sukacita di saat Bapak Paus merayakan Ekaristi di Gelora Bung Karno. Gelora kegembiraan, kebahagiaan, bercampur aduk, suasana haru juga bagi setiap kita yang melihatnya. Bapak Paus dengan kehadirannya yang nyata memberi kepada kita teladan hidupnya yang sungguh menginspirasi. Dan banyak kesan-kesan yang sangat menarik. Tentu kalau diceritakan pasti ya semua kita punya pengalaman yang sangat menguatkan. Dan bagi saya tentu juga bagi semua yang menonton atau juga merasakan, mata dunia tertuju kepada Indonesia dan menjadi kekuatan bagi
saya secara pribadi pada saat dalam misa itu, pada saat mulai misa, itu luar biasa bagi saya. Nah, momen yang sangat mengharukan karena tidak pernah tergambar di dalam, tidak pernah membayangkan akan sampai ke GBK. Lalu dengan euforia luar biasa ya, lagu-lagu yang dilantunkan sebelum misa, suasana yang sangat indah sekali dan tertib sekali ya, perayaan Ekaristi di Gelora Bung Karno dan juga di Stadion Madia. Itu sungguh luar biasa. Yang mengharukan bagi saya adalah pada saat Bapak Paus dalam pernyataan tobat mengungkapkan satu kalimat ya, saya mengaku, sebuah tertegun ya. Dan itu luar biasa sekali, membuat terharu ya. Dan bahkan sampai sekarang melihat berita-berita atau juga mengingat kembali pengalaman ini, masih ada rasa haru, sukacita yang tergambar yang sulit dikatakan. Tetapi inilah pengalaman iman. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang tuli ya. Yesus mengatakan, "Efata," terbukalah. Yesus menjadikannya dengan kata-kata ya, firman-Nya. Nah, pengalaman Bapak Paus yang saya rasakan juga membuka kekuatan iman setiap kita untuk merasakan kasih Allah yang nyata. Bapak Paus dengan kehadirannya itu di satu sisi memberikan pengalaman iman yang mendasar bagi setiap kita. Untuk tadi itu terbuka dan membuka hati kita, pengalaman batin kita. Dan Bapak Paus memberikan contoh dan sungguh yang menghidupi, ya, mulai dari kesadaran kita bisa melihat dari sarana yang ia pakai pada saat kunjungan dan juga sudah disiapkan yang terbaik. Tapi salah satu kesaksian juga bahwa pada saat beliau sudah disiapkan kendaraan yang sesuai yang kita lihat, terus pada saat duduknya beliau minta duduk di depan ya, dengan kondisi beliau yang sangat luar biasa ya, di usia yang tidak muda tetapi tetap menunjukkan kesederhanaan dalam perjuangan. Luar biasa sekali. Memang kalau diceritakan ini membantu kita untuk tadi itu terbuka mata hati kita. Orang yang punya hati pasti merasakan itu, bahwa Bapak Paus menyentuh setiap kita yang boleh merasakan aura yang sangat positif dan memberikan kekuatan bagi kita. Pengalaman dipulihkan adalah pengalaman kita melihat orang lain, sama seperti ungkapan seorang filsuf ya, yang melihat bahwa penampakan wajah itu memberi dampak yang kuat, atau melalui kehadiran orang lain saya mampu melihat diri saya. Dan Yesus mengatakan ini, "Efat," terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu dikatakan ia berkata-kata dengan baik. Sesudah dipulihkan, hendaknya kita pun melanjutkan pewartaan kesaksian hidup kita dengan kata-kata yang baik. Ajakan Bapak Paus sesudah mengunjungi kita di Indonesia, mari kita mohonkan rahmat-Nya agar kita boleh meneruskan kata-kata baik ini. Banyak kesaksian yang kita alami, banyak kesaksian yang dituturkan menjadi kesaksian yang menguatkan. Dan itulah buah-buah ketekunan hidup sebagai seorang Katolik yang mengimani Kristus. Penyembuhan tentu tidak hanya secara fisik, tetapi penyembuhan dari kehidupan kita. Membuka hati, memberikan kekuatan. Juga hal sederhana yang masih kita rasakan, bahwa banyak orang tersentuh memandang wajah Bapak Paus saja itu sungguh memberikan kedamaian. Dan banyak hal sederhana yang membuat kita merasakan bahwa sentuhan kasih Allah melalui kehadiran Bapak Paus itu memberi gambaran bagi kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai kita ya. Allah memilih orang-orang yang dianggap sederhana oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan. Dalam kesederhanaan hidup Bapak Paus, ia memberikan
kepada kita simbol dan pesan yang sangat kuat, menunjukkan kepada kita sukacita, kesederhanaan, juga perdamaian, dan semoga kita mampu meneruskan duta kasih dan kebaikan yang dianugerahkan Tuhan. Semoga kita mampu menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang dengan mengalami penyembuhan diri, ya, penyembuhan batin kita, efata, terbukalah kesembuhan dalam diri kita, membantu kita untuk boleh berteguh, ya. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Semoga kita setelah mengalami kasih dan kebaikan Allah melalui pengalaman iman, karena kehadiran Bapak Paus Fransiskus mengunjungi kita, boleh menjadikan kekuatan kita untuk meneruskan, menjadi saksi, dan melanjutkan karya-karya baik yang diwartakan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul, juga para pengganti para rasul, dan membuat kita untuk semakin bertekun dalam iman akan Tuhan. Semoga kita mampu melihat, merasakan kasih Tuhan, dan juga memberi teladan bagi banyak orang. Salah satu kesaksian yang diberikan pada saat kita melihat di Gelora Bung Karno, ya, acara begitu luar biasa, banyak orang, tertib sekali. Itu menunjukkan kualitas, ya, seorang beriman, bahwa ia mampu memperhatikan sesama dan lingkungan hidup bersih, ya, dan itu semua juga pulang dengan tenang, saling menyapa satu sama lain, menunjukkan toleransi dan kedamaian yang menjadi cerminan iman yang dihidupi. Semoga kasih dan rahmat Tuhan menyertai kita semua, memberkati, menguatkan kita sekalian. Dan semoga karena kerahiman Allah sendiri menyertai setiap kita, Allah menganugerahkan berkat bagi keluarga dan komunitas, dan semua mereka yang merayakan sukacita kelahiran di hari ini. Dan kita semua yang boleh merasakan sentuhan kasih Allah, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 8 September 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.